idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, yaitu berpuasa 1 bulan di bulan Ramadannya, ya, wa hasanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, tidak diberikan kecuali kepada suaminya, ya, wa ata'at ba'laha, dan berikanlah ketaatan kepada suaminya, maka apa? Dakhalat al-jannah min ayyati abwabin sya'a, masuklah dia ke dalam surga dari pintu mana yang dia suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Khatul iman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla dzikruhu atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di waktu yang Allah luangkan untuk antum sekalian dalam majlis yang insya Allah kita harapkan keberkahannya dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan melahirkan amal-amal soleh bagi kita semua insya Allah ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan juga pada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Tapi ikhwatal iman, azza-Allah wa iyyakum ajma'in. Pembahasan kita insyaallah, ya, pembahasan yang kita ambil dari tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang insyaallah akan kita bahas kurang lebih 3 ayat, yaitu surah Al-An'am ayat 151, 152 dan juga 153. Pada 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk kita semuanya, untuk umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Kita akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ya, ini 3 ayat yang kita baca insyaallah kepada Allah Ta'ala
dan akan kita bahas. 3 ayat ini berisi 10 wasiat kehidupan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat ini kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga merupakan perkara yang harus dijaga oleh umat beliau yang beliau cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dari setiap ayat Allah katakan dzalikum wassaqum. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian. Itu maknanya. Dzalikum wassaqum. Yang demikian itu kami wasiatkan kepada kalian. Hanya saja ada 3. Yang pertama, la'allakum ta'qilun, agar terhadap wasiat ini kalian berakal. Yang kedua, la'allakum tadhakkarun, agar kalian itu mengingat. Dan yang ketiga, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita ambil dari setiap akhir daripada 3 ayat ini karena inilah wasiat. Ya, wasiat itu adalah sesuatu, ya, baik itu bentuknya perintah untuk dijalankan atau bentuknya larangan untuk ditinggalkan. Dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah itu bisa, atau wasiat dari yang lebih rendah kepada yang tinggi. Wasiat itu boleh saja diberikan atau yang selevel. Tapi wasiat ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Wasiat pada 3 ayat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelaskan, kalau kita dapati pada ayat ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Kata para ulama tafsir, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah. Katakanlah kepada siapa? Lihaula'il ladzina harramu ma ahallallah, kepada orang-orang yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, atau orang-orang yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ada 2 perbuatan dan 2 karakter yang sering dilakukan dalam kehidupan di atas muka bumi ini, di mana ada orang-orang yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi pertama mengharamkan apa yang dihalalkan, yang kedua menghalalkan apa yang Allah haramkan. Siapa mereka? Banyak dijelaskan. Di antara karakter yang paling nampak dalam kehidupan kita itu adalah Bani Israel. Bani Israel. Kalau disebutkan Bani Israel, ya, kemudian mereka ada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, baik itu Taurat maupun Injil, Ahlul Kitab, yaitu Yahudi maupun Nasrani. Dan dalam kehidupan Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Lalu kemudian mendakwahkan dakwatul tauhid, yaitu di kota Mekah selama 13 tahun. Lalu kemudian berlanjut dengan hijrah ke kota Madinah selama 10 tahun. Dalam kurun waktu 23 tahun Rasulullah SAW hidup di tengah masyarakat yang mereka tidak ada yang muslim awalnya kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada yang muslim. Tapi di kota Mekah ada juga orang Nasrani. Ya, di kota Mekah ada orang Nasrani. Mungkin juga ada orang Yahudi. Ya, di samping ada orang-orang yang musyrik. Jadi ada 3 ya komunitas pada saat Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada juga orang musyrik. Begitu juga pada saat Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, maka ada juga itu orang Nasrani, ada orang musyrik, ada juga orang
ya, Yahudi. Bahkan dikenal misalkan Yahudi ada 3 kabilah di di Madinah ya. Ada kabilah Qainuqa, ada kabilah Bani Nadir, ya, ada Bani Quraidah. Ada 3 kabilah yang sangat besar. 3 kabilah itu hidup di kota Madinah, dan itu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya berada di kota Mekah 13 tahun namanya seperti itu, begitupun 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota, yaitu di kota Al-Madinah. Dengan 23 tahun berinteraksi dengan mereka, nampaklah apa yang menjadi karakter mereka, Ahlul Kitab, Yahudi maupun Nasrani. Karakter yang pertama itu yang mudah nampak sekali itu adalah mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merubah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah di dalam Taurat, perkataan Allah di dalam Injil, itu dirubah oleh mereka, ya, dirubah oleh mereka, ditakwilkan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian yang lebih parah lagi bagi mereka itu adalah memasukkan perkataan tokoh-tokoh agama mereka, baik yang disebut dengan rahib, pendeta, atau ruhban, ulamanya mereka, gitu ya. Ya, itu memasukkan perkataan mereka sehingga bercampur, bercampur antara kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Injil, dengan kalamnya manusia. Dari sinilah kemudian orang akhirnya tidak mampu lagi melihat mana kalam Allah, mana kalam manusia, mencampur adukkan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menjelaskan dalam ayat Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan ya kebenaran dengan kebatilan, karena ini menjadi karakter mereka. Itu dalam permasalahan sumber pegangan hidup mereka. Mereka merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mencampur kalimat antara kalimat Allah dengan kalimat para petinggi-petinggi agama mereka. Dari sisi soal makanan dan minuman, atau dalam sisi kehidupan di sehari-harinya, mereka itu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Mereka mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan yang diharamkan. Ya, mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ta'alu, kata Rasulullah kepada umatnya, ta'alu, kemarilah kalian. Atlu, aku akan bacakan. Ma harrama rabbukum alaikum, apa yang telah Rabb kalian haramkan atas kalian. Rasulullah SAW ketika mendakwai orang-orang ahlul kitab pun dipanggil, ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah kalian semua para ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Aku ingin sampaikan, aku ingin bacakan apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Jangan sampai sesuatu yang telah jelas-jelas diharamkan oleh Allah lalu kemudian mereka halalkan, berarti menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Sesuatu yang dihalalkan oleh mereka, apa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mereka menghalalkannya, ini sangat banyak sekali. Yang paling utama, yang pertama, dan ini wasiat yang pertama ya, dari 10 wasiat kehidupan itu, yang itu tidak boleh terjadi kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tusyriku bihi syai'a. Ini wasiat yang pertama. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Janganlah punya niat dan maksud dalam ibadah kita itu antara kepada Allah dan juga kepada makhluknya.
Janganlah kalian mencintai makhluk itu sebagaimana benar-benar kalian mencintai Allah. Janganlah kalian takut kepada manusia sebagaimana kalian itu takut kepada Allah. Mensejajarkan mahabbah kecintaan, mensejajarkan rasa takut, al-khauf atau al-khasyah, antara kita takut kepada makhluk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Syirik dalam artian sangat luas di sini. Sebagaimana para ulama menjelaskan dan membagi syirik ini dibagi menjadi dua. Ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa perbedaan keduanya? Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam meskipun dia tidak menyadarinya. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam meskipun dia tidak menyadarinya. Itu yang pertama. Syirik besar juga bisa mengharamkan dirinya untuk masuk ke surga. Bisa mengharamkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Syirik besar itu bisa, kalau dia meninggal masih membawa kesyirikan, maka bisa membawa kebangkrutan pada seluruh amal-amal baiknya. Ini syirik besar. Syirik besar juga menghalalkan dirinya masuk ke dalam neraka. Jadi syirik besar itu bahayanya luar biasa. Pertama, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam meskipun dia tetap mengakui anak muslim, saya muslim, tapi Allah Subhanahu wa taala ya bisa akan memasukkan mereka dalam kategori apa? Kategori keluar sebenarnya dari agama Islam. Yang kedua, syirik besar itu bisa mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengharamkan surga atas orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, syirik besar bisa menghalalkan dirinya, yaitu untuk masuk ke dalam neraka. Mempersilahkan dirinya masuk ke dalam neraka itu dengan melakukan kesyirikan yang besar. Yang keempat, kesyirikan yang besar itu bisa menggugurkan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Kalau kemudian mau kita cari lagi, bagaimana kemudian kesyirikan itu bahayanya? Bisa menyebabkan pelaku kesyirikan besar itu abadan, yaitu selama-lamanya berada di neraka. La yakhruj, tidak sampai keluar dari neraka. Wal'iyadzu billah. Kesyirikan yang besar itu seperti apa misalkan? Kesyirikan yang besar banyak sekali. Kalau dulu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang nyembah berhala, nyembah patung, itu udah jelas jatuh kepada kesyirikan yang besar. Tapi kesyirikan pada masa-masa sekarang ini kadang-kadang itu banyak. Meminta-minta kepada makhluk sebagaimana kita meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada penghuni kubur, menjadikan batu dijadikan sebagai sesuatu yang keramat, yang bisa mendatangkan manfaat, bisa diyakini oleh kita, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya. Ini ada permasalahan kesyirikan yang sangat besar. Jadi kesyirikan besar mungkin pada saat ini kita sangat sulit untuk melihat ada seorang muslim yang nyembah berhala gitu misalnya. Itu kan hampir sulit kita dapati. Tapi kesyirikan itu bisa terjadi sebagaimana misalkan apa? Orang yang berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang saleh. Sebagaimana pernah terjadi pada masa umatnya Nabi Nuh alaihi salam, bermula dari lukisan. Bahwa pada masa Nabi Nuh sebelum diutus ada orang soleh 5. Ada 5 orang soleh. Dijelaskan dalam Al-Quran. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Ada 5. Ya, ada wadda, ada suwa, ada yaghus, ada ya'uq, ada nasra. Ini 5 ulama besar, orang-orang soleh di zaman itu. Sehingga 10 generasi dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kemudian Nabi Nuh alaihissalam, ini umatnya ini adalah umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah pada generasi yang ke-10 yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang pertama. Jadi kalau Nabi yang pertama siapa? Adam alaihissalam. Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Karena sejak Nabi Adam alaihissalam itu umat itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.
terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam, terjadilah kesyirikan yang besar. Pertanyaannya adalah apa? Apa yang memfasilitasi kesyirikan itu terjadi? Wasilahnya itu apa? Wasilahnya itu adalah gambar dan lukisan makhluk yang bernyawa terhadap orang-orang soleh yang kemudian itu dipuja-puja, kemudian itu dijadikan kenangan yang luar biasa, dan itu bisa menjadi sarana untuk jatuh kepada apa? Kepada kesyirikan yang besar. Pada generasi yang pertama yang dia cuma melukis saja, awalnya melukis itu dia melihat kalau saya lagi semangat ibadahnya turun, maka dia melihat betapa orang soleh ini luar biasa, menyemangati dirinya. Maka apa? Dia bangkit lagi semangatnya. Generasi ini masih belum syirik, ini selamat. Karena cuma sekedar untuk apa? Menyemangati saja. Generasi yang kedua, mereka beranggapan bahwa kalau lukisan itu kena air, tintanya bisa hilang, bisa bisa punah dan yang lainnya. Bagaimana kalau kemudian dipahat, ya, dibuatkan patung, arca dan yang lainnya? Maka dibuatlah itu. Pada batu itu dipahat dan yang lainnya, sehingga apa? Itu persis dengan asli. Nah, dari situlah kemudian apa? Orang yang kedua ini dia pun baru sebatas memindahkan wahana dari lukisan gambar itu menjadi patung atau berhala. Dan mereka cuma sekedar untuk melihat saja. Kalau lagi lemah imannya, dia melihat ke situ, melihat gurunya, melihat orang soleh, dia semangat kembali. Ini juga masih selamat. Masuk generasi yang ketiga, setan mulai istalat humus syaitan dalam hadis. Setan sudah mulai mengganggu mereka. Bagaimana cara mengganggunya? Setan masuk ke dalam pikiran mereka bahwa dua generasi sebelum kamu, apabila lagi semangat imannya itu turun, maka dia minta, wahai fulan, berikanlah semangat kepadaku untuk bisa beribadah. Wahai fulan, berikanlah kepada anak-anak saya. Wahai fulan, dia sudah mulai meminta kepada siapa? Kepada patung ataupun kepada orang yang dianggap soleh yang sudah wafat, yang sudah tidak ada. Dan disitulah kemudian jatuh kepada kesyirikan. Ini dijelaskan dalam hadis asal muasal dari kesyirikan. Maka ini kata Rasulullah SAW ketika membahas tentang Allah tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka kata para ulama, la qalilan wala katsira. Ya, tidak hanya saja melakukan kesyirikan sedikit ataupun banyak, semuanya haram. Melakukan kesyirikan ini haram. Kalau syirik kecil, ya, syirik kecil pertama tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tidak sampai keluar pelakunya dari agama Islam. Ini syirik kecil. Tapi dosa besar enggak? Dosa besar. Ya, syirik kecil ini dosa besar. Tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan masih sangat memungkinkan dia beristighfar, lalu kemudian terhapus dosa-dosanya. Seperti apa misalkan syirik kecil itu? Dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kata Rasul dari umatku adalah asyirkul asghar. Apa itu syirik kecil? Lalu dijelaskan asyirkul asghar huwa riya, yaitu riya. Melakukan ibadah dia ingin dilihat oleh orang dan ingin dipuji oleh orang. Termasuk di dalamnya itu al-halaf bi ghairillah, yaitu bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan, tapi syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, syirik kecil maupun syirik besar, ikhwatal iman, kita jangan pernah tenang dengan melakukan kesyirikan, ya, meskipun itu kesyirikan kecil. Karena sebab sesuatu kesyirikan besar itu bermula dari kesyirikan kecil. Kata para ulama, bukankah gunung-gunung yang besar yang tinggi itu berasal dari apa? Bebatuan yang kecil berkumpul menjadi satu, lalu kemudian menjadi besar. Kalau pegunungan itu adalah dalam bentuknya tanah, maka itu tanah-tanah yang tadinya kecil-kecil kemudian menyatu dan kemudian meninggi sehingga jadilah dia lebih besar. Yang mesti diingat oleh kita bahwa seseorang bisa saja jatuh kepada kesyirikan yang besar karena disebabkan terlalu nyaman dia melakukan kesyirikan yang kecil. Ada masalah sedikit, demi Allah saya tidak
Cuma ditanya sama temennya, kamu sudah makan? Demi Allah saya tidak makan. Apakah kamu sudah minum? Demi Allah saya belum minum. Untuk urusan yang kecil itu kita bersumpah demi Allah, ya kan? Ini nanti bisa terbiasa. Kalau pada perkara seperti itu sudah dia demi Allah, ya, itu saja tidak diperbolehkan pada perkara-perkara yang kecil, apalagi kemudian sampai dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jaga. Karena itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Termasuk sum'ah. Ya, sum'ah itu adalah ibadah yang kita lakukan itu ingin dilihat, lalu kemudian ingin diperdengar-dengarkan kepada orang lain. Antum bisa bayangkan saat ini orang nggak tahu pikirannya dibawa ke arah mana. Ya, ketika ada yang mungkin ada tayangan yang saat ini sering kita lihat, ya. Dan ini berasal itu sebenarnya adalah dari golongan orang-orang yang merasa bahwa Al-Quran perlu dimuliakan. Ketika mereka memiliki keyakinan Al-Quran perlu dimuliakan tapi dengan cara yang salah, yaitu adalah orang yang membawakan ayat-ayat Al-Quran itu harus dimuliakan lebih. Pemuliaannya itu adalah bagi mereka dikatakan harus dengan hadiah. Hadiah bagi mereka paling berharga adalah uang. Maka itulah jadikan saweran. Ya, orang qori sedang membaca Al-Quran, Anda bisa bayangkan qori sedang membaca Al-Quran, lalu kemudian di pecinya ditaruh uang, ya, di bajunya, di apa, lalu kemudian uangnya dihambur-hamburkan di hadapan qori yang sedang tilawah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terjadi di Indonesia, ya, bukan kepada laki-laki tapi justru kepada wanita. Gimana istri kita sedang membaca Al-Quran, lalu kemudian ada laki-laki lain lalu ngasih uang, gitu ya, ditaruh di jilbabnya atau apa, diselipin di jilbabnya. Wal'iyadzubillah. Bagaimana ini terjadi, gitu ya. Ini kan sudah tidak lagi bisa kita tolerir keadaan seperti ini. Betapa jahilnya kaum muslimin yang menjadikan orang-orang yang dia mestinya dimuliakan, yang mestinya orang-orang itu dia memuliakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian dijadikan sebagai bahan olok-olok, kemudian bahan istihza'u biddin, memperolok-olok urusan agama. Ini masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan itu bisa, ya, perbuatan itu jatuh kepada apa? Ihanatul Quran, menghinakan Al-Quranul Karim. Kalau sudah sampai kepada ihanatul Quran, menghinakan Al-Quranul Karim, maka jatuhlah dia kepada keharaman dan jatuhlah dia kepada perbuatan dosa. Wa haqiqatu syirki, dan hakikat kesyirikan billah, hakikat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, an ya'budal makhluqa kama ya'budullaha, menyembah makhluk seperti dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada makhluk sebagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengagungkan makhluk sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensetarakan Allah dengan makhluknya, jatuhlah dia kepada kesyirikan. Ya, dan ini bahaya yang luar biasa. Bahkan apabila sampai meyakini bahwa ada makhluk yang memiliki kekhususan sebagaimana kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah dia kepada kesyirikan yang besar. Memiliki misalkan khosais rububiyah, kekhususan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta, dia makhluk, maka saya juga bisa mencipta. Allah menghidupkan, maka saya juga bisa menghidupkan. Sebagaimana yang pernah terjadi dialog antara orang ateis dengan orang muslim. Ketika orang ateis mengatakan, kalau, ya, Tuhan kalian bisa menciptakan, saya pun bisa menciptakan makhluk. Itu dalam dialog dengan orang-orang muslim yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka ditantang, apa yang dimaksudkan bahwa Anda itu bisa menciptakan makhluk? Dalam dialog yang panjang itu dikatakan bahwa coba sediakan ember, lalu kemudian taruhin tanah di situ, lalu kemudian ditaruhin bangkai ikan, bangkai ayam di situ, lalu kemudian taruh lagi tanah, lalu ditutup. Perhatikan kita pekan depan, saya sudah bisa menciptakan makhluk. Jadi apa dari bangkai ketika campur tanah? Jadi belatung. Maka apa kata orang ateis? Lihat, bukankah pekan yang lalu saya tidak menciptakan belatung, tapi pekan ini saya bisa menciptakan belatung. Apa kata orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala?
setiap Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, Allah itu tahu kapan hidup, kapan mati, berapa umurnya, berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, berapa betina, berapa jantan. Sekarang saya tanya, berapa yang kamu ciptakan belatung yang ada di ember ini? Sakat, dia diam. Jawaban pertama, dia tidak bisa menjawab. Yang kedua, berapa betina dan berapa jantan? Dia diam, orang ateis itu. Yang ketiganya, kapan akan meninggal duluan? Pada umur berapa yang betina meninggal? Kapan yang kemudian dari belatung menjadi apa? Ya, menjadi kupu-kupu atau menjadi apa dan yang lainnya. Ya, fabuhital ladzi kafar. Diamlah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhwatal iman, singkatnya adalah apa? Bahwa kita saja makhluk yang kemudian kita tahu, kita yang coba beli tanaman lalu kemudian taruh di depan apa? Taruh di depan rumah kita. Sebut saja misalkan pohon belimbing. Kita beli itu dari toko tanaman, kita bawa ke rumah masih di dalam pot, lalu kemudian kita siram, ya, lalu kemudian kita siram terus seperti itu. Pertanyaan yang pertama itu bagi kita adalah, kalau ada daun yang jatuh setiap hari, berapa kira-kira jumlah daun yang jatuh itu? Kita nggak bisa ngitung. Intinya bagi kita yang penting dia jatuh, sudah menguning, jatuh, lalu kemudian istri kita nyapu, udah selesai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, ya, ada khalqihi, bilangan makhluknya yang Allah ciptakan, Allah Maha mengetahui. Malam hari ini ada dedaunan yang sudah menguning di tengah hutan yang tidak ada penghuni. Dia bisa jatuh, jatuhnya kemana? Apakah dia terguyur air lalu terbawa oleh arus, atau dia tetap di situ lalu kemudian hancur dengan tanah? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya. Kalau ada, kita meyakini bahwa ada manusia yang memiliki kekhususan sebagaimana kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jatuhlah kita kepada apa? Kesyirikan. Allah yang menurunkan hujan. BMKG itu bukan dia memastikan. Bahkan kalau misalnya BMKG itu memastikan, gitu ya, maka itu bisa apa? Bisa seakan merebut apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, al-munzilul ghais, al-munzilul ghais, yang menurunkan hujan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mampu menurunkan air hujan. Maka kemudian bagaimana kemudian ketika ada orang yang percaya bahwa pawang hujan itu bisa menurunkan hujan? Ya. Setelah terbukti juga Mandalika itu diguyur hujan. Pawang hujannya ada. Tapi besoknya masih ada acara yang percaya lagi dengan pawang hujan. Ya kan? Berarti ini kejahilan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan. Prakiraan boleh. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada sahabat, ketika bangun sholat subuh, Rasulullah datang ke masjid. Setelah Rasulullah datang ke masjid dan sholat subuh berjamaah, lalu apa? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mengatakan bahwa tadi malam telah turun hujan karena sebab ada bintang ini, maka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang pagi hari ini sholat subuh bersama kita, lalu kemudian dia mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hujan tadi malam, maka faqat dia sudah selamat, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan mau ada mendung, tidak ada mendung, kalau Allah menghendaki tetap akan turun. Bisababin au bila sabab, dengan sebab atau tidak dengan sebab. Ya. Dulu kita juga di masyarakat sudah ramai-ramai tuh. Pokoknya kalau sudah mulai ada bulan yang akhirannya itu udah hujan. Ya kan? September, Oktober, November, Desember itu juga hujan. Sekarang udah Januari, Februari sudah hujan juga, masih tetap hujan. Artinya bahwa itu bukan kuasa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan itu. Bahkan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fi makna bahwasanya wa inna likulli qatratin minas sama'i malakun yahmihi.
bahwa pada setiap tetesan air hujan dari atas turun ke bumi ini dijaga oleh malaikat. Satu tetesan, bukan air hujan semuanya. Untuk itulah antum bisa melihat. Apakah antum melihat ada talang-talang hujan di lapangan kita? Kalau gerimis nih, misalnya kita gerimis, bukan hujan besar nih, kita gerimis. Itu di halaman kita itu ada titik-titik, ya, ada titik-titik air turun dari atas. Ya, apakah ada talang? Nampaknya talang itu. Kalau kita bikin talang, misalnya air muncul di satu tempat kan gitu. Sekarang kita dapati misalkan kita ada punya halaman luas, lalu kemudian ada pasir di situ, gerimis. Ya, gerimis itu tidak bersentuhan satu tetesan air dari atas dengan tetesan air yang lainnya. Dia punya titik sendiri. Ya, dia punya titik sendiri. Kenapa demikian? Bagi kita yang mukmin billah, beriman kepada Allah, mukmin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul, kita akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanpa dicek secara keilmiahan pun. Ya. Barangkali ini juga belum tentu bisa masuk dalam ranah ilmiah. Saya belum mendapati misalnya ada seorang pakar tentang keairan, ya, tentang perairan. Lalu kemudian meneliti tentang hujan itu seperti apa. Lalu kenapa turun hujan itu rintik-rintik di hujan itu tidak bertabrakan satu sama lainnya. Kalau cara pendekatannya itu adalah nilai-nilai ketauhidan yang harus kita bangun, maka kita percaya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pada setiap tetesan air hujan dari atas ke bawah itu turun, itu dijaga oleh malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah cegah air hujan ini untuk tidak mengalir. Kenapa? Karena di bawah air sini, di bawah tanah ini ada hewan-hewan melata yang sangat membutuhkan air. Tapi di sebagian tempat Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada malaikat hancurkan rumah-rumah itu karena mereka tidak banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan banyak yang mati oleh mereka, tidak diberikan makan, tidak ini, maka apa? Hewan pun bertasbih kepada Allah dan melaknat mereka. Itulah kenapa hujan di sebagian tempat jadi musibah, hujan di sebagian tempat menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang mengatur air hujan itu. Sehingga kalau ada kita meyakini bahwa ada di antara manusia yang memiliki yang memiliki kekhususan sebagaimana dimiliki oleh Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wasiat Allah Subhanahu wa taala yang pertama ini adalah apa? Jangan sampai dalam hidup kita ini kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang membuat kita ini berkembang, ya, berkembang. Allah yang menghantarkan kita dari kampung kita ke tempat ini untuk berada di tempat ini. Allah lah yang memberikan kemudian bagi kita untuk melangkahkan kaki kita. Kalau Allah stop kaki kita untuk tidak berjalan, maka tidak berjalan. Betapa yang muda itu sudah mulai ada penyakit, lalu dia tidak bisa berjalan, tidak bisa berkata, tidak bisa berpikir, dan lain-lainnya. Nah, ini ikhwatul iman azanallahu wa yakum ajma'in. Kemudian yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berwasiat ini untuk kita semuanya, yaitu untuk mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsan. Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Karena itulah mengaplikasikan, mewujudkan, ya, merefleksikan nilai-nilai ketauhidan pada diri kita. Ketika Allah yang memanggil, kita langsung bersegera. Itulah nilai-nilai ketauhidan. Allah yang menyuruh kita setiap kali azan, maka kita bersegera. Lalu kemudian setelah itu Rasul ditanya, qultu summa ayyun? Kemudian apa lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah apa? Kita sholat tepat pada waktunya. Di mana sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua.
Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain, man abarru, siapa orang yang paling aku baktikan diriku dari kedua orang tuaku. Orang tua itu ada ayah, ada ibu. Kata Rasul, ummaka. Summa man, kemudian siapa? Ummaka, ibumu. Summa man, kemudian siapa? Ibumu. Yang sampai tiga kali. Yang keempat, summa abaka fal aqrab fal aqrab. Kemudian ayahmu, lalu yang dekat, lalu yang lebih dekat, yang lebih dekat. Orang tua juga memiliki ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ada ayah, ada ibu. Tapi jika perintah keduanya berbarengan, bagaimana kita sebagai seorang anak? Maka dahulukan ibu daripada ayah. Ya, karena Rasulullah SAW menjelaskan 3 kali tikrar, pengulangan. Man abarru ummaka. Qultu summa man abaka ummaka. Summa man ummaka, ibumu. Summa abaka, kemudian ayahmu. Dijelaskan oleh para ulama. Ya, ulama hadis ketika menjelaskan kenapa ada pengulangan sampai 3 kali. Rasulullah SAW ditanya ini, maka para ulama mengatakan bisa jadi karena ada sesuatu 3 perkara yang itu hanya bisa dilakukan dan bisa dialami oleh seorang wanita, seorang istri kita atau ibu kita, dan tidak mampu dilakukan oleh seorang ayah. Yang pertama adalah hamil, yang kedua itu adalah melahirkan, dan yang ketiga menyusui. 3 hal ini nggak bisa diwakili nama kita. Ya, pertama kehamilan, yang kedua kelahiran, yang ketiga menyusui. Seakan-akan Rasul SAW ketika ditanya kepada siapa aku sebagai anak harus aku baktikan, ummaka, karena ibumu yang telah ibumu yang telah mengandung kita. Lalu kemudian ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Ummaka, ibumu yang kedua, karena ibumu lah yang melahirkanmu. Summa ummaka, kemudian siapa lagi? Summa ummaka, kemudian ibumu juga. Yang ketiga, karena ibumu lah yang telah menyusui sampai kita berkembang. Dari dalam perut sampai kita berada lahir, sampai kita berkembang. Ibumu dan ibumu. Ada seorang ayah mengatakan, bukankah kita juga capek semasa istri kita hamil, kita juga mencari nafkah? Betapa banyak seorang wanita yang hamil tanpa didampingi suami, dia masih bisa mencari nafkah. Itu banyak. Maka saya sering mengatakan kepada para suami, jangan menjadi Tuhan untuk orang lain. Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita mengatakan kamu jadi istri saya beruntung karena kamu bisa makan dari saya. Enggak. Ya. Mungkin istri kita nikah dengan kita baru punya 1 lantai. Bisa jadi ketika kita meninggal duluan, istri kita punya usaha lalu bisa bikin rumah 2 lantai. Lebih hebat dari siapa? Ketika masih ada suami. Kita ini kan hanya dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun untuk pahala bagi kita para suami. Karena ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita, hatta fi fiyyi imro'atik, kata Rasul, hatta 1 luqmah, 1 suapan yang engkau berikan kepada istrimu, itu kembali pahala sedekahnya untuk kita suami. Jadi kalau kita memberikan makan kepada istri itu bukan karena untuk istri, itu kita dalam rangka mencari pahala untuk diri kita sendiri. Istri pahalanya juga banyak, dia taat kepada suami itu pahala, bahkan surga. Ya, dikatakan bahwa suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ya, istri taat masuk surga gitu. Apa dijelaskan dalam hadis, seorang wanita kalau dia sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, lalu dia menjaga kemaluannya, kehormatan dirinya, dan mentaati suaminya, maka silahkan masuk surga dari pintu surga dari mana yang ia suka. Ada itu bagi kita bapak-bapak ini? Nggak ada hadisnya, ya kan? Tidak ada hadisnya itu bagi seorang wanita. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, yaitu berpuasa 1 bulan di bulan Ramadannya. Ya, wa hasanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, tidak diberikan kecuali kepada suaminya. Ya, wa ata'at ba'laha, dan berikanlah ketaatan kepada suaminya. Maka dakhalat al-jannah min ayyati abwabin sya'a, masuklah dia ke dalam surga dari pintu mana yang dia suka. Itu seorang istri. Maka ketika nafkah yang kita berikan dari seorang suami kepada istri, sebanyak mungkin kita berikan nafkah kepada istri, karena itulah kita ingin meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka seorang suami kepada istri bakhil itu bukan akhlak muslim, ya kan? Bukan akhlak muslim.
Jadi kalau istri kita minta berapa, kasih aja gitu. Selama kebutuhan itu ada, berikan. Kalau kita tahu bahwa istri kita tidak boros, nanti nasihat yang kedua bukan istri. Kalau sekarang nasihat dari suami. Ya, nanti nasihat yang kedua untuk istri. Istri harus bakhil terhadap harta. Kenapa? Karena dia akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Hatta seorang istri punya penghasilan sendiri untuk menggunakan hartanya, dia harus izin kepada suaminya. Nah itu nanti daurah akhwatnya begitu. Karena ini daurah ikhwannya berarti apa? Suami tidak boleh bakhil. Nanti di daurah akhwatnya kita kata seorang istri harus bakhil, tidak boleh boros, sehingga disitulah terjaga uang itu. Kita laki-laki jarang bisa nabung uang. Kita uang banyak di ATM, lihat ada mobil baru langsung pengen gitu. Kata istri, jangan dulu lah, rumah diperbaiki dulu. Mobil dulu lah, saya pengen dengan teman-teman dan segala macam. Itu. Maka apa? Ditabung di istri. Maka cari istrinya bisa nabung, jangan yang boros. Ya, itu. Nah, orang tua meskipun kita sudah berkeluarga, tetap wajib kita baktikan diri kita, karena itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat kita. Birrul walidain. Ditanyakan kepada Rasul, kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Lihat ikhwatul iman, jihad di jalan Allah saja tempatnya itu setelah kita birrul walidain. Dikisahkan seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku membaiatmu untuk ikut jihad. Apa kata Rasul? Ahayyul walidat? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Naam, iya. Orang tuaku masih hidup ya Rasulullah. Bahkan tadi ketika aku akan minta izin kepadamu untuk ikut jihad, kedua orang tuaku itu menangis, sedih dia. Lalu apa kata Rasul? Irji' ilaihima wa adhikuma kama adkaitahuma. Pulanglah kamu kepada orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Berbakti kepada orang tua memiliki keutamaan yang luar biasa. Apalagi kita di zaman modern seperti ini, masih banyak cara kita untuk bisa berbakti kepada orang tua. Bahkan ikhwatul iman, hadis Rasulullah SAW yang sangat sulit barangkali untuk kita amalkan, ya, adalah apa? Hadis tentang anta wa maluka li abik. Kamu dan harta kamu milik orang tua. Lihat hadis itu. Anta wa maluka li abik. Kamu dan harta kamu milik orang tua. Kita capek bekerja, kita capek mencari nafkah dan yang lainnya, tiba-tiba orang tua kita datang, saya minta motor kamu. Kalau anak soleh, ambil Pak, silakan. Besok meskipun kita belum ada motor, Bapak menginginkan motor ini, ambil. Kalau kita tahu bahwa ayah kita ada orang yang baik, orang yang soleh. Karena kadang-kadang untuk menguji kita, ya, ambil Pak, fadhol. Gitu. Silakan suruh ambil. Punya tabungan nggak? Punya. Berapa? Sekian. Saya minta ATM-nya, ya udah ambil. Bawa. Istri saya marah, Ustaz. Antum kewajiban antum didik istri. Ya. Yang kita berikan kepada orang tua, kalau kita tahu orang tua kita salah yang tidak menghambur-hamburkan harta, maka dengan memberikannya itu adalah kebaikan, dan pasti Allah akan ganti yang lebih baik dari itu. Kecuali memang kita tahu bahwa orang tua kita, mohon maaf misalkan gitu ya, masih ada sikap borosnya, menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan orang tua kita bermaksiat dengan harta itu, ya maka cegah. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Tolonglah saudaramu ya, yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Kalau membantu orang yang menolong orang yang dizalim itu kita sudah paham. Tapi menolong orang berbuat zalim dengan apa? Cegah dia dari kezalimannya. Kalau sudah kita tahu bahwa orang tua kita masih judi, orang tua kita masih menghambur-hamburkan harta, maka jangan diberikan harta tersebut, karena sesuatu itu akan bisa menyebabkan mafsadat, kerusakan yang lebih besar. Baik, ini yang kedua. Wasiat yang kedua saya kira tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini sudah banyak yang kita bisa pahami. Yang ketiga, wasiatnya adalah apa? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian itu karena takut fakir, takut miskin. Ya, la taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian itu, baik min dzukurin wa inasin, kata para ulama tafsir, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, min imlaqin,
karena sebab kefakiran, ai bisababil faqri wa dayyiqikum min rizqikum, baik karena sebab kefakiran kita atau karena sebab apa? Sempitnya rezeki kita. Pada masa jahiliyah, ikhwatal iman, setiap kali ada lahir, istri kita melahirkan anak, lalu kemudian apa? Ekonomi lagi sempit, lagi sulit, maka dibunuh anak satu untuk mengurangi apa? Beban berat hidup. Lalu kemudian nanti ya dia punya anak lagi, ekonominya lagi apa? Ekonomi lagi terus jaya, maka biarkan dia. Tapi suatu ketika Allah berikan nikmat anak lagi kepada kita, ekonomi lagi jatuh, turun lagi, maka apa? Bunuh anak yang terserah dia membunuh anak yang mana. Itu di masa jahiliyah. Bahkan barangkali bisa dicek, anak-anak yang paling boros, anak-anak yang paling misal tidak taat, anak-anak yang kurang berguna, itu yang mereka akan singkirkan dengan cara apapun. Itu adalah akhlak jahiliyah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak kepada mereka yang telah membunuh anaknya hidup-hidup, Allah akan ditanyakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, maka apa? Dia akan bertanya, bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa dia dibunuh. Ini pada masa jahiliyah seperti itu. Maka ketika kita berada di atas agama Islam, ikhwatal iman, setiap kita ini sudah punya rezeki masing-masing. Kita sebagai suami punya rezeki, istri kita juga punya rezeki, anak pertama punya rezeki, anak kedua punya, anak ketiga punya, anak keempat punya, sampai anak ke berapapun itu punya. Dan yang menjaga anak kita itu sesungguhnya bukan semata-mata kita. Fisiknya memang betul nampak, ibu gandeng anak kanan, anak kiri gitu ya, itu. Tapi hakikatnya Allah pun mengirimkan para malaikatnya untuk menjaga. Ya. Allah mengirimkan ada seorang anak yang sudah tinggal kakinya sedikit lagi itu masuk ke solokan isi air dan akan terbawa arus. Tapi kemudian apa? Ya, ada orang lewat langsung kemudian diantarkan ke rumahnya. Allah kirimkan tentara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan. Anak itu tidak tahu, ketika dia masih balita tidak tahu yang namanya pisau itu akan apa? Bisa tajam. Meskipun kita sudah naruh di atas gitu. Lalu kemudian ketika melihat temannya main kayu, lalu dipukul-pukulkan ke tangannya, dia nggak paham bahwa besi ini bisa bahaya. Dipukul-pukulkan ke tangannya juga, itu akan luka. Tapi itu tidak sampai terjadi. Kenapa? Ada malaikat yang menjaga. Pada setiap anggota tubuh kita dijaga oleh malaikat. Artinya bukan ibu kita, bukan istri kita yang menjaga, bukan juga kita. Betapa banyak kita suami tidur, istri tidur, anak di ruangan yang lain, gitu ya, tetap dijaga oleh malaikat. Ya. Terkadang ada rumah kebakaran, bapak dan ibunya hangus terbakar, anaknya selamat ya. Anaknya selamat. Siapa yang menolong tersebut? Siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan malaikat untuk menjaganya. Kasus Cianjur saya kira kemarin kita bisa mendapati banyak ratusan orang wafat. Allah uji dengan meninggal dalam usaha seperti itu. Ternyata ada anak kecil sudah berhari-hari, dia 3 hari atau 4 hari sudah tertiban reruntuhan itu. Dia masih hidup, cuman ada udara sedikit yang dia bisa ambil nafas. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Maka kita memiliki anak jangan takut akan kefakiran. Allah hanya nyuruh kita untuk kul i'malu, berbuatlah, bekerjalah gitu. Allah sudah nyuruh kita untuk apa? Bekerja, berbuat. Ya, tidak nganggur. Tidak nganggur. Ya, bekerja, berbuat apa? Kenapa? Karena dengan bekerja itu Allah akan melihat kita. Allah pun akan memberikan hasil. Tidak selalu. Saya kira antum bekerja misalkan di sini, tidak selalu rezeki itu Allah datangkan melalui sini. Mungkin antum ada kerja sampingan, ya mungkin di rumah ada dagangan, ada apa? Mungkin juga, mohon maaf, misalkan apa? Dagangan di rumah, istri kita yang jaga, mungkin keuntungannya lebih besar dari apa yang antum dapati di sini. Gitu. Allah punya skenario, tapi Allah inginkan kita ini bekerja, jangan nganggur. Gak boleh seorang muslim nganggur, itu gak boleh. Ya, meminta-minta itu hukumnya haram, hukum asalnya. Meminta-minta hukum asalnya apa? Haram. Untuk kepentingan diri kita, untuk makan, untuk beli pakaian, untuk apa? Minta-minta kepada orang itu gak boleh. Kita harus bekerja.
Dan kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik itu adalah orang sebagaimana Nabi Daud, yang untuk menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya itu dengan jerih payahnya sendiri, tidak dengan meminta-minta. Dan itulah yang dicontohkan juga oleh Luqman Al-Hakim, yang namanya disebutkan sebagai salah satu nama surat Al-Quran Karim, Luqman. Ya, namanya ada di dalam Al-Quran, namanya dimuliakan, orangnya dia mentauhidkan Allah, tidak jatuh kepada kesyirikan dan yang lainnya. Dia sangat taat sekali kepada Allah, anak-anaknya sangat berbakti kepada Al-Hakim, kepada Luqman ini. Padahal apa pekerjaannya? Dia hanya cari kayu bakar di tengah hutan, lalu kemudian dia setiap pagi dia keluar, lalu kemudian ngambil kayu bakar di hutan itu. Hutan milik Allah, ya kan? Hutan yang memang dulu belum ada penghuni pemilik seperti kita sekarang. Kalau ada pemilik pasti izin kan gitu ya. Tapi dulu masuklah ke hutan, cari itu namanya kayu bakar. Kayu-kayu yang sudah kering dia potongin, lalu kemudian dia ikat, dia panggul dengan pundaknya sendiri ke pasar. Dari sedikit uang itu, itulah dia berikan nafkah kepada istrinya, dia berikan nafkah kepada anak-anaknya, dan dia nasihati kepada istrinya, kepada anaknya, jangan pernah memakan makanan sesuatu yang haram. Tunggulah sampai aku mendapatkan rezeki pada hari ini. Setiap hari itu dilakukan. Sampai setiap ucapannya itu didengarkan oleh istrinya dan anak-anaknya. Luqman ini manusia yang luar biasa, orang soleh. Dia bukan seorang nabi, ya dia seperti kita manusia, bukan seorang nabi, tapi kesolehannya luar biasa. Ya, dan ini adalah karena sebab kesolehan yang orang tua juga akan berimbas kepada kesolehan anak-anaknya. Jangan takut miskin ketika kita memiliki banyak anak. Ya. Orang kampung menyebutkan banyak anak banyak rezeki. Itu tidak salah, karena memang setiap anak itu ada rezekinya masing-masing. Ya, setiap anak ada rezekinya masing-masing. Ada kasus lagi misalkan, Ustaz sekarang itu biaya pondok mahal, ya kan? Biaya sekolah mahal. Kalau soal makan mungkin kami mampu, Ustaz. Nah, bahasa ini juga yang khawatir. Ya. Untuk makan kami mampu, Ustaz. Kalimat yang membahayakan ini itu sebenarnya dianggap hal yang biasa. Siapa yang memberikan makan kepada istri kita, kepada anak kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu melalui kita atau tidak melalui kita? Betapa banyak misalkan suami tidak ada misalkan, lalu kemudian beras tidak ada, pada hari itu ada orang ngasih bubur ayam 1 mangkok. Allah giring rezeki itu untuk mereka, untuk istri dan anak kita. Ya. Lalu kemudian sekarang mengatakan, tapi biaya sekolahnya mahal, Ustaz. Bagaimana caranya? Di Indonesia itu saat ini itu luar biasa, dengan dakwah sunnah merebak kemana-mana, gitu ya. Itu banyak sekali sekolah-sekolah itu yang memberikan kemudahan. Ya. Beasiswa yang banyak. Kalau tes seleksi itu biasalah, wajar kan? Gitu. Itu kan untuk mencari mana biar nampak kerjanya, nampak usahanya gitu. Tapi banyak sekali sekolah-sekolah yang memang itu memberikan kesempatan bagi kita. Yang penting kita prestasi. Yang penting kita memiliki kemampuan. Cari insya Allah banyak. Timur Tengah sekarang itu membuka seluas-luasnya beasiswa bagi siapa saja yang mau kuliah di sana. Entah itu di Saudi, entah di Mesir, atau di Yaman, atau di Maroko, misalkan Suriah dan lain-lain. Bahkan saat ini misalkan di Turki membuka kesempatan untuk, bahkan terakhir kita dapati itu Brunei Darussalam pun memberikan beasiswa. Kalau Indonesia masih dari kampus-kampusnya. Ya, untuk negaranya saya belum tahu nih, ada nggak satu negara membuat satu universitas yang semuanya masuk itu beasiswa semua, saya belum tahu. Kecuali di sini kalau Toyota ya. Jadi Toyota. Tapi kalau misalnya kita lihat di luar gitu, seperti orang Arab Saudi membuka misalkan fakultas atau kuliah, yaitu seperti Libya, Ma'had Ulum, itu semuanya gratis. Tapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, untuk ke arah tarbiyah, pendidikan itu jangan dijadikan sebagai sebagai hambatan kita untuk memiliki anak. Kalau anak kita itu satu, ya, kemudian satu itu nggak soleh, siapa yang doain kita? Gitu. Ya. Dimana zaman sekarang ini tantangan kesolehan ini kan sangat berat sekali.
Ya, tantangan kosongan ini sangat berat sekali. Ketika bintang ketika ya kita lihat ancaman-ancaman medsos masuk ke dalam rumah kita, ini kan juga sangat berat sekali. Perlu kita jaga ya ikhwatal iman, bahwa kalau kita punya dua anak, yang satu soleh, yang satu belum soleh, maka yang sudah soleh bisa menasihati yang belum soleh, atau hatta yang belum solehnya sampai keluar dari rumah gitu ya. Kita masih ada harapan satu anak yang soleh ini. Kalau kita meninggal ada yang mendoakan. Kalau anaknya 10 soleh semua, bahagialah orang tua. Setiap waktunya didoakan. Bukankah orang ketika masuk ke dalam kubur yang diharapkan adalah apa? Waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ya, anak soleh yang mendoakannya. Sehingga memiliki anak, ya, ini bagian daripada hibatun minallah. Yahabu liman yasha. Allah menghibahkan anak ini sebagai karunia, rizki, nikmat, fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita jaga. Kita jaga. Jadi la taqtulu auladakum min imlaq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kamilah yang memberikan rezeki kepada anak-anak itu. Jadi bukan kita yang mesti makan itu, tapi ya Pak, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita sebagai suami, sebagai ayah, dan kita juga kata Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kum kepada ayah-ayah, kepada bapak-bapak, hum kepada anak-anak. Jadi apa? Allah yang memberikan rezeki kepada kaum bapak yang mencari nafkah, Allah juga yang memberikan rezeki kepada anak-anak. Maksudnya adalah apa? Pada setiap harta yang kita dapati memang punya hak anak itu ada. Kalaupun kita belum memiliki anak, wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kalau kita belum punya anak nih, pada setiap harta kalian yang kalian dapati ada hak lis-sa'il bagi yang meminta-minta, wal mahrum bagi orang yang mencegah dirinya untuk tidak meminta-minta. Jadi kalaupun kita misalkan ya teman-teman misalkan yang belum menikah, ya, di sana ada hak yang meminta-minta. Kita lagi di jalan, mungkin ada orang yang kita melihat iba, kita harus berempati. Ya, dia tidak dia mungkin meminta tapi sekedarnya misalnya kita berikan. Tapi biasanya ada yang seperti orang tua kita. Orang tua kita itu berhati lembut luar biasa. Dia butuh tapi jarang minta kepada kita. Cuma dia nyinggung. Kalau ada rezeki boleh berbagi, ya kan? Atau orang tua kadang-kadang dengan bahasa yang luar biasa lembutnya, boleh nggak bapak atau ibu pinjam dulu uang kamu nak? Gitu. Bahasanya pinjam. Padahal apa? Kita dan harta kita milik siapa tadi? Milik orang tua. Jangan pernah menghitung harta apapun yang diambil oleh orang tua kita dari kita, nggak boleh. Jadi tidak boleh. Jadi yang dicatat orang tua kita hari ini tanggal sekian minta gitu ya 200.000, nanti kata orang tua bulan depan insya Allah kalau bapak dan ibu ada uang gitu, Pak ini udah jatuh tempo. Walayatubillah, durhaka kita kepada orang tua. Kita dan harta kita milik siapa? Milik orang tua. Kenapa demikian? Karena kalau bukanlah karena orang tua kita nggak ada. Ya, kita ada karena adanya orang tua. Maka ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, karena Allah juga memberikan rezeki kepada orang tua kita dengan mengadakan kita. Itulah yang harus kita jaga. Yang keempat, wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, ini kehidupan cara kita selamat ya. Kehidupan kita yang menyelamatkan. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita birrul walidain wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga, jangan takut fakir dengan kita memiliki anak-anak. Yang keempatnya adalah apa? Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan dekati dosa-dosa besar yang nampak ataupun yang tidak nampak. Sedapat mungkin dalam hidup ini kita berusaha untuk menjauh dari sumber-sumber yang bisa menyebabkan kita ini berbuat dosa. La taqrabu al-fawahish. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan la ta'malu, janganlah kalian lakukan. Kenapa? Karena awal untuk melakukan itu dari pendekatan. Maka yang Allah larang itu pendekatannya, la taqrabu, jangan kalian dekati. Jangan kalian dekati.
itu lebih lebih kuat ya kalimat jangan dekati daripada jangan lakukan. Bahasanya adalah apa? Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. La taqrabul fawahish. Ya, jangan kalian mendekati az-dzunub al-'idham al-mustafhashat. Ya, kata Syekh As-Sa'di mengatakan jangan kalian dekati dosa-dosa yang besar yang buruk untuk kita. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ya tentang penyakit dan obatnya. Di situ dijelaskan bahwa yang menyebabkan kebinasaan dalam hidup kita adalah dosa besar. Karena sebab dosa. Itu yang pertama. Yang menyebabkan manusia dibinasakan, manusia zaman dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sebab dosa-dosa mereka. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam dibinasakan dengan banjir bandang yang luar biasa mendunia. Jadi banjir bandang pada masa Nabi Nuh itu sampai ke negeri kita. Dan tidak ada yang selamat di dunia ini kecuali apa? Kecuali umatnya Nabi Nuh yang naik ke atas perahu. Ya. Jadi ada sebagian yang mengatakan bahwa banjirnya Nabi Nuh itu hanya di wilayahnya saja, gitu. Tidak. Ketika terjadi banjir sampai gunung pun itu yang paling tinggi di atas muka bumi ini semuanya terkubur dengan air, maka tidak ada manusia yang selamat pada saat itu kecuali mereka yang berada di atas Safinah An-Nuh, Safinatun Nuh, yaitu perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian ketika surut, yang selamat itulah kemudian menyebar. Dari umatnya Nabi Nuh, Allah perintahkan kepada Nuh untuk apa? Untuk menyebarkan anak-anaknya atau umatnya. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke tenggara, ada kemana-mana gitu. Ya, seperti itu. Terus menyebar. Begitupun binatang-binatang yang Allah selamatkan karena sebab banjir tersebut, berada di atas perahu tersebut. Maka sangat memungkinkan sekali binatang ini ada di sana tapi tidak ada di kita. Binatang ini ada di kita tapi tidak ada di sana. Karena pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala selamatkan binatang itu, apa yang ada di atas itu. Kemudian ketika turun, mereka ada yang lari ke timur, ada yang lari ke selatan, ke utara, dan yang lain-lainnya. Karena sebab apa dibinasakan? Karena dosa. Dan dosanya itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut umatnya dibinasakan karena sebab liwat. Ya, karena sebab LGBT. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi karena perbuatan-perbuatan dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wasiat yang kelima, jangan sampai membunuh jiwa. Ya, jangan sampai membunuh orang yang telah Allah haramkan, kecuali kita membunuh orang dengan alasan yang dibenarkan secara syar'i. Kok membunuh orang dibenarkan secara syar'i, Ustaz? Iya, pertama satu, lagi perang. Ya kan? Lagi perang pasti akan terjadi dong. Ya kan? Ada musyrik bunuh orang kafir. Karena lagi suasananya lagi perang. Enggak mungkin mau bunuh, enggak boleh, la taqtulun nafs. Ya, kalau ayatnya sampai di situ, ya kan? Maka ini kita tidak boleh membunuh sama sekali. Tapi la taqtulun nafsal lati harramallah. Jangan engkau bunuh manusia yang telah Allah haramkan. Membunuh muslim enggak boleh. Ya. Membunuh seorang muslim, nyawa seorang muslim, menghilangkan nyawa seorang muslim itu sama dosanya seperti kita membunuh seluruh manusia. Ya. Itu kama yaqtulun nasa jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia membunuh seluruh umat manusia. Betapa nilai yang sangat berharga bagi seorang muslim. Illa bil haq, kecuali yang dibenarkan. Contoh kisos, ya kan? Ada muslim, dia melakukan kejahatan, dia ternyata membunuh saudaranya sesama muslim. Boleh nggak dikisos? Boleh. Berarti apa? Seorang dengan majelis hakimnya lalu kemudian menjatuhi hukuman dengan dipenggal atau dengan ditembak misalkan,
seperti yang sekarang banyak di Indonesia juga ada, meskipun dengan cara-cara yang berbeda. Ya, di Arab misalnya ditebas lehernya sekali selesai, mungkin di Indonesia dengan sistem tembak, di negara Irak misalkan dengan digantung gitu kan, dan macam-macamnya. Ya, kalau misalnya di Korea yang kita lihat itu apa dengan ya tinggal dibuka saja dia salaman lalu kemudian masuk ke lubang buaya gitu ya, di situ udah buaya udah habis semua, dimakan buaya semuanya. Banyak macam orang untuk apa menghilangkan nyawa. Kalau itu yang kemudian karena kejahatan dan kesalahan yang pernah dia lakukan, maka oleh syariat diperbolehkan, maka lah lakukan. Tapi kita tidak boleh hanya urusan warisan lalu sampai membunuh abang kita, saudara kita dan yang lainnya. Apalagi kalau hanya urusan rebutan calon istri misalkan, ya sampai kemudian apa kita ya baku hantam sampai berantem sampai ini nggak boleh terjadi bagi seorang muslim. Apa kata Allah di akhir ayatnya? Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Artinya apa? Gunakanlah akal sehat kita terhadap 5 wasiat kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini. Ini perkara yang bisa menyelamatkan dalam kehidupan kita. Ya, dan masih ada 5 wasiat lagi, tapi kiranya waktu sudah selesai ya dari jadwal yang telah ditetapkan. Barangkali dari 5 perkara ini itu bisa kita jelaskan ya, atau bisa dipertanyakan. Adapun yang kelimanya, yang keenamnya secara singkat misalnya, tapi kalau antum mau baca silakan. Itu tidak boleh kita makan harta anak yatim. Ya, itu tidak diperbolehkan. Lalu kemudian tidak boleh mengurangi takaran dan timbangan. Ya, itu nggak boleh dalam hidup. Ya, mengurangi takaran ketika kita dagang yang ada takarannya, timbangannya dan yang lainnya. Kemudian kalau kita berbicara maka berbicaralah ya dengan benar ya, dengan adil. Wa idza qultum fa'dilu. Itu yang ke-8. Ya, kemudian yang ke-9 adalah apa? Wa bi ahdillahi aufu. Tepatilah janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 wasiat di ayat yang ke-152. Tersisa 1 wasiat yaitu pada ayat yang ke-153-nya, yaitu di sini dikatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Kita wajib mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang ke-10. Jangan mengikuti dalam hidup kita ini jalan-jalan selain jalan dari Allah. Jangan mengikuti petunjuk kecuali petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada 5 wasiat pada ayat yang 151. Ada 4 wasiat pada 152 dan 1 wasiat pada ayat 153 ya, sehingga total 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya terkait syirik kecil yang tadi Anda dapat penjelasan dari Ustaz, seperti halnya ucapan Ustaz ya. Yeah. Biasanya kita kalau udah cuaca mendung, kadang manggil anak yang sedang bermain gitu dengan ucapan, "Dek, panggil kakak, ini sudah mendung mau turun hujan." Apakah hal seperti itu kita ada salah satu masuk kategori syirik kecil karena kita udah memvonis mau turun hujan seperti itu, atau seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukran. Baik. Ada bahasa-bahasa yang memang bahasa yang hal-hal yang sebenarnya dalam tarbiyah al-aulad, dalam pendidikan anak itu harus selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu dikaitkan dengan Allah. Kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa secara umum, gitu ya. Jadi kalau dulu aja ada bahasa di misalkan contoh ya, bahasa di TV zaman kita kecil itu mungkin ada tulisan perkiraan cuaca, gitu. Lalu kemudian dievaluasi lagi oleh para ulama kita, dijadilah kemudian prakira, gitu ya. Prakira, sudah kira-kira diprak lagi, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu untuk kehati-hatian. Dan itu secara umum. Nah, untuk kita muslimnya harus selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, Kak, tolong panggilkan adik, gitu ya. Suasana sudah mendung,
ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Jadi selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah akan menurunkan hujan. Gitu. Sebabnya bisa mendung atau bukan mendung. Tidak menyalahi keilmuan secara ilmu, misalkan apakah itu fisika atau ilmu apa gitu ya, bahwa mendung yang diakibatkan dari uapan yang panas lalu kemudian naik ke atas mengubah jadi awan yang hitam, lalu itulah disebut mendung, lalu kemudian jatuh turun hujan gitu ya, seperti itu. Maka kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang singkat itu sebenarnya adalah apa? Kalau kita misalkan anak kita diberikan sesuatu oleh orang lain, ya, lalu kemudian kita hanya mengatakan, anak kita mengatakan misalkan, Abi, ini saya dapat dari teman saya tadi itu. Lalu kalau kita mengatakan, sudah ngucapin terima kasih belum? Ya kan? Sudah tadi. Menurut keumuman itu sudah layak. Menurut keumuman. Tapi kita Muslim, kalau diberikan sesuatu, maka ada kalimat jazakallahu khairan. Artinya di sini ada apa, dikaitkan dengan Allah. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lalu kemudian syukran, terima kasih, kan gitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat tambahan. Dan ternyata apa? Bahasa, kenapa di bahasa ejaan yang disempurnakan di kita ini kan berubah terus ya. Dan kamus besar bahasa Indonesia ini kan terus berubah. Dulu kita misalkan sering sekali ada kesalahan-kesalahan dalam kata, misalkan menginjak acara selanjutnya, gitu ya. Pas bahasa menginjak gitu ya. Yaitu menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari ini kan gitu. Itu kan juga bahasa yang saat ini dikritisi, itu nggak boleh dipakai misalnya. Atau misalnya bahasa yang lain. Ini padahal dalam bahasa umum, apalagi kita bahasa beragama gitu. Kepada Bapak Fulan waktu dan tempat kami persilakan. Jadi kalau misalkan kepada ya misalkan kepada Ustadz Fulan waktu dan tempat kami persilakan. Saya punya hak sebagai Ustadz di situ yang diundang. Saya tidak perlu maju ke depan. Karena yang suruh ke depan itu siapa? Waktu dan tempatnya, gitu. Bukan saya kan. Tapi itu kan mafhumnya adalah saya yang diinikan. Maka apa? Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Kan gitu. Nah itu salah satu contoh. Jadi dalam bahasa ini pun saat ini seperti itu. Apalagi dalam perkara akidah tadi yang seperti misalkan turun hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adik, ayo kita makan bersama gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki ini sama kita pagi hari ini. Itu selalu anak itu akhirnya terdidik betul bahwa kita makan karena rezeki Allah gitu ya. Ini Masya Allah nih, minuman segar sekali, Allah telah menumbuhkan tumbuhan. Jadi selalu Allah dan Allah. Kita lagi berkendaraan naik, ayo kita baca Allahu Akbar. Kita turun jalanannya, ayo kita baca Subhanallah. Nikmat sekali bahasa agama yang kita pakai ini dalam menanamkan nilai-nilai tauhid. Karena itulah kita khawatir jatuh kepada kesyirikan, meskipun itu tidak sengaja khawatir jatuh kepada kesyirikan kecil. Allah Ta'ala. Tafadhol. Ketika kita melihat anak, kemudian melihat kekurangan anak yang ada lumayan terlalu lah. Nah kita, ini takdir saya begini kali ya. Apa kita cukup mengatakan itu aja, apa terus baca terus saja? Dan langkah apa yang paling utama ketika mendidik anak itu? Iya. Yang pertama harus dipahami bahwa semua kita itu tidak pernah menghendaki kekurangan pada anak kita. Ya kan? Manusia itu terlahir semuanya dalam bentuk kekurangan. Baik kekurangan fisik, kekurangan ilmu, atau kekurangan yang lainnya. Itu basicnya itu sama. Bahwa manusia itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa gitu. Itu sehingga aurat pun itu terlihat pada saat lahir. Karena itu saking kita tidak memiliki sesuatu apapun. Bahwa anak kita itu, mohon maaf misalkan anak kita ternyata yang lahir itu nggak bisa berbicara gitu ya. Itu juga kan bukan kehendak kita. Terkadang ada sebagian orang mengatakan, kamu sih waktu lahir anak kamu tidak dipukul-pukul biar jadi nangis misalnya gitu ya. Kan nggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui
ingin menguji kita. Itu yang pertama, bahwa manusia semuanya dilahirkan dalam keadaan kekurangan dan lemah. Yang kedua, manusia tidak punya kuasa terhadap apa yang telah Allah titipkan amanah itu kepada kita. Kita tidak punya kuasa. Tapi Allah berikan kemampuan kepada kita itu untuk berikhtiar, memberi yang terbaik. Sehingga kalau ada sakit, misalkan dia harus dioperasi, misalkan agar yang tadinya tidak berbicara bisa berbicara, yang tadinya kurang melihat jadi bisa melihat. Kita ikhtiar manusia. Dan ketika Allah menguji dengan dalam bahasa kita seberat itu, yang harus diyakini adalah apa? Allah pasti mampu untuk memberikan kita ya ujian seberat ini karena Allah melihat kita ini mampu. Nah, kemampuan itulah yang akan melahirkan kemudian sikap semangat pada diri kita. Ya, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kemampuan yang ada. Yang keempat, diingat bahwa semua kekurangan yang ada itu hanya di dunia. Yang waktunya singkat. Kalau misalkan dia tidak bisa berbicara, di surga dia semuanya bisa. Dia tidak bisa melihat, di surga semuanya bisa. Gitu. Jadi kita harus paham bahwa ujian ini adanya di mana? Di dunia. Untuk itulah kata sahabat Ali bin Abi Thalib, Bapak, kun abna al-akhirah wa la takun abna ad-dunya. Jadilah kalian itu anak-anaknya akhirat, jangan jadi anak-anaknya dunia. Maksudnya adalah apa? Salah satunya bahwa semua ujian yang ada di dunia ini singkat, hanya sekedar untuk dunia saja. Yang batasannya sudah sangat nampak, 60 sampai 70 tahun. Setelah itu maka apa? Semuanya akan mendapatkan kebahagiaannya. Satu-satunya syarat adalah keimanan kita. Jadi saya misalnya contoh kiai saya itu dia lahir anak pertama itu perempuan, ya. Padahal dia pimpinan pesantren. Lahir lagi anak kedua perempuan lagi. Lahir lagi anak ketiga perempuan lagi. Dia doa, ya Rabb, siapa kalau misalkan yang akan melanjutkan perjuangan pesantren ini kalau semua anak saya itu perempuan semuanya. Berikanlah kepada saya anak laki-laki. Doa terus itu lagi. Di usia yang sudah masuk ke senja, Allah berikan anak laki-laki. Tapi subhanallah, Allah uji dengan ujian yang lumayan, yaitu autis. Kegembiraan pada saat lahir itu luar biasa, tapi kemudian nampak setelah itu perjalanan waktunya gitu ya, itu autis. Beban pesantren sudah semakin berat gitu ya. Kemudian ditambah dengan ini kan gitu. Tapi dia yakin bahwa Allah pasti memberikan kemampuan kepada saya untuk apa? Untuk ya membimbing ini gitu. Sampai pada akhirnya apa? Ada autis ini ya tetap disekolahkan. Saat SD sekolah, TK sekolahkan, SD sekolahkan, SMP sekolahkan, sampai SMA sekolahkan. Ya, tinggal di lingkungan pesantren yang semua santri-santri yang ada itu sempurna dalam tanda kutip secara fisiknya. Tapi anaknya kiai tidak sempurna. Tapi tetap penuh dengan kesabaran ditugaskan apa? Anak ini. Nah, kamu ya harus punya aktivitas gitu. Kamu juga harus dapat tugas gitu. Ya Abi, apa tugasnya? Tugasnya cuma 2, matiin lampu, nyalain lampu. Sepondok ini gitu. Sepondok ini. Jadi kalau maghrib nih kayak gini jalan maghrib, dia naik sepeda tuh, dia keliling, nyalain, nyala. Padahal pondoknya 4 hektar. Anda bisa bayangkan tuh. Allah mungkin Pak Kiai ini untuk anak ini agar dia mendapatkan pahala. Dan itu sudah diumumkan kepada seluruh karyawan, tidak pada seluruh santri, tidak boleh ada yang mematikan dan menyalakan lampu kecuali petugasnya. Siapa petugasnya? Ini petugasnya. Jadi nggak ada yang berani deh kiai ngomong gitu. Nah itu pagi hari habis subuh dia zikir ya Allahnya autis begitu. Kemudian apa? Dia naik sepeda lagi, matiin terus sampai Allah wafatkan dia. Ya Allah wafatkan dia itu setelah bertahun-tahun mendapatkan ini, belum menikah gitu ya. Ayahnya wafat, kemudian ibunya juga wafat, yang ini juga ikut wafat, bertiga. Tersisalah siapa berapa? 3 anak perempuannya. 3 anak perempuan sebelumnya itu semuanya suaminya kiai semua. Yang ini punya pesantren sana, ini punya pesantren sana, ini punya pesantren di sini. Tanpa hadirnya anak laki-laki pun punya pesantren masing-masing yang melanjutkan
generasi itu gitu. Sementara yang di sini Allah sudah cukupkan sampai di sini, semuanya ikut bersama ayah dan ibunya ke dalam kubur gitu. Jadi disitulah kita tahu bahwa Allah itu menginginkan kita itu untuk apa? Untuk coba kita bangkit dari apa? Bahwa ini bukan kita, gitu. Bukan kita yang mau, bukan kuasa kita, tapi Allah hanya ingin kita ini berusaha bekerja. Nah itu yang harus kita terus kita harus mawas diri, kemudian muraqabatullah terus ya, terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau masih 3 misalkan, kayak susah udah saya enggak, terus tambah lagi punya anak lagi. Gitu. 4 misalkan tambahkan lagi, selagi misalkan masih mampu kita terus. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Terakhir saja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau nanya terkait dengan bahaya syirik besar ya. Ya. Apabila kita terkait bahaya syirik besar, apakah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita bagi yang siapa yang dikehendaki, apakah itu benar? Ya. Baik. Syirik besar itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum wafat dia bertobat dari kesyirikannya. Ya. Ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Ini maksudnya dosa syirik. Dosa syirik besar. Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni dosa orang menyekutukan Allah, itu syirik besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi dosa syirik apakah bisa diampuni? Bisa, kalau sebelum meninggal dia bertaubat. Ya. Adapun kalau dia sudah bertobat, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat dia bersih dari dosa syiriknya. Dia tidak akan terharamkan diri untuk masuk ke dalam ke dalam neraka, dan menjadi halal bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Jadi tidak seperti yang tadi, ancaman bagi orang yang melakukan dosa syirik dan meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun misalkan dosa membunuh, mabuk, berzina, ya, atau dosa-dosa dosa besar yang lain selain syirik, kalaupun kemudian dia meninggal masih membawa dosa-dosa besar itu, masih banyak harapan Allah memaafkan dia. Kenapa? Karena dihukumi fasik. Orang fasik itu hukumannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang fasik diserahkan urusannya kepada Allah. Insya'a, jika Allah menghendaki adzabahu, Allah mengazab terlebih dahulu sebesar dosa-dosa maksiatnya tadi, dosa membunuh, dosa berzina, dosa mabuk, dosa apa, Allah mengazab terlebih dahulu. Wa in syaa, jika Allah pun menghendaki, ghafara lahu, Allah mengampuni dia tanpa harus menghitung dosa-dosa yang ini semuanya. Ya, nah itulah berkaitan dengan hukuman bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat sebelum meninggalnya, maka insya Allah dia selamat. Tapi kalau dia meninggal belum bertobat dan meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya, tapi dosa-dosa selain itu insya Allah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang bisa saya sampaikan, ya sudah tiba azan maghrib ya, saat lagi insya Allah. Ya semoga apa yang kita pelajari di kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.